Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diversity dimanapun berada. Sobat, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ya. Namanya ini ya, Oli PW Rossi nama akunnya sobat. Yang mana bertanya, Bang, kenapa ya dalam satu kolam ikan itu tidak sama ya. Kenapa dalam satu kolam ikan itu tidak sama. Ikan nila ya maksudnya sobat ya. Oke sobat, sebelum saya jawab pertanyaan ini, karena beberapa faktor yang cukup banyak, kita dengarkan musik ini dulu. Kamu ada untukmu negeri. Nah sobat, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila itu tidak sama dalam satu kolam. Jadi sobat jangan kaget ya, ada yang sudah besar-besar ya, seukuran 5 cm atau jari lah seperti itu. Oh sorry, bukan 5 cm sobat, dari 10 cm, 7-10 cm seukuran jari. Terus ada yang masih kecil, ukurannya ya 2 cm gitu ya, ukuran cm. Atau ada yang bilang ada yang seperti korek, ada yang seperti silet, atau seperti rokok besarnya ya, rokok ya sobat ya besarnya. Ada yang seperti kecil, silet. Nah, kok bisa? Kemudian ada yang kecil-kecil banget, terkadang dalam satu kolam itu ya. Kenapa? Ini ada faktor yang mempengaruhinya sobat ya. Jadi jangan kaget kalau ikan nila itu memang tidak sama. Yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perebutan dalam pemberian makan ya. Jadi itu tidak sama sobat. Mau yang jantan kelamin betina, tapi ada yang nafsu makannya lebih besar, dalam arti perebutan makanannya atau lebih gesit, maka dia pasti lebih cepat pertumbuhannya ya gitu. Jadi ketika dikasih pakan, terkadang banyak yang lebih cepat dalam merebut, itu pasti dia termasuk pertumbuhannya lebih cepat. Bahkan ada, saya punya dalam satu kolam di sobat ya, itu jantan kayaknya itu, terus kemudian dia lebih cepat besar sendiri gitu dibandingkan yang teman-teman yang lain ya. Itu ya, jadi perebutan makanan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis gen ya. Jadi di dalam satu gen ikan itu terkadang tidak sama sobat. Ada yang gen nila sanila ya, atau nilasa. Ada yang gen gesit ya, seperti itu. Kemudian ada bes, kemudian ada jenis mungkin nila nirwana. Walaupun itu indukannya dalam satu yang sama ya, jenis ikan nila salina misalkan. Tapi ada gen-gen mungkin turunan dari kakek moyangnya atau mbah-mbahnya yang membuat pertumbuhannya itu beda. Dan itu memang terbukti ya. Di kolam saya ada 3 atau 4 dari sekian anakan itu yang dia cepat sendiri besarnya. Jadi ada gen ya yang tidak sama ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin sobat ya, bahwasanya antara jantan dengan betina itu beda ya. Begitu ya. Seperti itu. Pertumbuhan yang laki-laki pasti lebih cepat ya, 4 kali lipat daripada pertumbuhan yang jantan sobat. Itu yang harus kita ketahui ya. Jadi yang jantan tuh biasanya pertumbuhannya lebih cepat dan daya nafsu makannya lebih cepat ya. Tuh. Nah kalau pertumbuhannya signifikan sobat, nah ada yang kecil-kecil kayak ini sobat ya, ini yang dekat-dekat hitam itu ada yang kecil-kecil banget ya. Tuh lihat sobat, perhatikan di antara yang ikan hitam itu ada yang kecil banget ya di antara yang lain. Itu berarti ada salah satu di dalam kolam-kolam ini yang sudah memijak atau beranak sobat. Nah seperti itu. Jadi ikan nila bisa beranak seperti itu. Jadi ukuran terkadang 10 cm atau bahkan 7 cm sudah beranak sobat. Tidak harus nunggu besar seperti ini ya. Tidak harus ada indukan besar seperti ini baru beranak. Jadi ikan nila itu usia 3 bulan terkadang sudah punya anakan, sudah punya anakan baru seperti itu sobat ya. Itu yang harus dipahami, dalam satu kolam itu terkadang ada yang bedanya terlalu jauh, ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Kalau kita tinggalkan kasih kolam itu, nila itu ya, kita lupakan 1 bulan 2 bulan, tiba-tiba pasti berbeda ya ukurannya sobat. Terutama itu pasti ada yang beranak pinak seperti itu ya. Jadi yang mungkin di sana hormon di antara laki-laki atau jantannya ini sudah berkembang biak lagi. Kira-kira begitu sobat ya. Oke sobat, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe.